Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim afdhalas salati wa akmalat taslim ala sayyidil awwalin wal akhirin akramis sabiqin wal lahiqin qaidil ghuril muhajjalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa uswatina wa imamina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a sabilahu wa ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Qala radhiyallahu an ar-rabi' asyar an Abi Bakrin as-Siddiq an Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhu qala ya ayuhan nas innakum lataqra'una hadhil ayata ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innan nasa idza ra'awul zalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw syaka ay ya'ummahumullahu bi'iqabin minhu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i bi asanida sahihah. Ar-Rabi' asyar artinya hadis yang ke-14 dari bab ini. Itu babul amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. An Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Ini Abu Bakar as-Siddiq, umat Nabi Muhammad nomor 1. Orang pertama di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar as-Siddiq. Rasulullah punya sahabat. Ya, artinya orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah. Ya, jadi umat Islam ini, dari umat Islam orang nomor satunya adalah Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau dibuat tingkatan, beliau berkata ayuhan nas. Jadi dia berseru kepada umat manusia semuanya. Innakum lataqra'una hadhil ayah. Sungguh kalian membaca ayat ini. Ayat apa? Ayat dari surah Al-Maidah ayat 105.
Di situ ayat 105 firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum." Buka Al-Maidah ayat 105. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, termasuk kita di dalamnya. Apa seruan Allah? Alaikum anfusakum. Alaikum anfusakum. Jagalah diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang yang sesat tidak akan membahayakan kalian selama kalian telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Membaca ayat ini dan memahaminya tidak hanya dengan pemahaman akal dan pemahaman kita sendiri. Kita memahami ayat Al-Quranul Karim seperti kita mengikuti pemahaman Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana para sahabat memahaminya mengikuti pemahaman Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW beliau yang menafsirkan dan menjelaskan Al-Quranul Karim. Melalui apa? Melalui hadisnya. Di dalam Al-Quranul Karim ada ayat yang sifatnya umum. Terkadang dikhususkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam Al-Quranul Karim ada perintah untuk sholat, tapi tidak dijelaskan waktunya secara detail. Allah memerintahkan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Aqimis sholat, tegakkan sholat liduluki syams, mulai matahari tergelincir. Kapan? Zuhur. Ila ghasaqil lail, sampai isya. Sampai gelap malam. Kapan? Isya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Wa qur'anal fajri, dan bacaan Al-Quran ketika sholat subuh. Inna qur'anal fajri kana masyhuda, dan sungguh bacaan pada waktu subuh disaksikan oleh seluruh malaikat. Malaikat malam dan malaikat siang. Malaikat malam tidak akan meninggalkan shiftnya kecuali setelah menyaksikan orang sholat subuh. Dan malaikat siang tidak memulai tugasnya kecuali setelah menyaksikan orang sholat subuh. Luar biasa. Allah memerintahkan kita sholat 5 waktu dengan ayat yang umum ini, tapi tidak jelaskan kapan zuhurnya, kapan asarnya, kapan maghribnya, kapan isyaknya, kapan subuhnya. Yang menjelaskan waktu secara detail itu adalah Nabi kita Muhammad SAW hadisnya. Nah, ayat ini dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Melalui apa? Melalui sabda Nabi kita Muhammad SAW. Kata siapa? Kata Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Wa inni, dan aku sesungguhnya aku sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda.
Beliau bersabda, "Innan nasa." Sesungguhnya manusia, idza ra'awudz zalima, jika mereka telah melihat orang zalim, falam ya'khudhu ala yadayhi. Falam ya'khudhu ala yadayhi. Dan dia tidak menuntun orang yang zalim itu. Jadi kalau orang-orang tahu ya, ada orang melakukan kezaliman, dibiarkan, tidak dicegah atau tidak dituntun supaya dia meninggalkan kezaliman tersebut, apa yang akan terjadi? Ausyaka, nyaris, hampir ya, hukuman Allah itu mengenai semuanya. Artinya apa? Di sini ya, kita tidak boleh membiarkan adanya kezaliman. Apa itu kezaliman? Kezaliman itulah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sangat luas maknanya. Bisa itu berupa mengambil hak orang lain. Bermacam-macam bentuk kezaliman. Dan kezaliman itu kalau dilakukan oleh seseorang dan Allah turunkan hukumannya, itu bukan hanya yang menjadi korban dari hukuman Allah itu bukan hanya orang yang zalim. Sudah banyak contohnya. 2004 atau 2005 itu tsunami Aceh. 2004 2005 tsunami Aceh. 2005 tsunami Aceh. 2004 2005. 2004 ya, Desember ya. Ya, 2004 itu akhir tahun. Apakah korbannya hanya orang zalim? Tidak. Banyak orang tidak berdosa. Karena apakah itu kita hanya katakan hanya bencana alam? Bukan. Alam ini yang mengendalikan Allah. Alam ini diciptakan oleh Allah dan Allah yang mengendalikan. Pergantian siang dan malam, turun atau tidak turunnya hujan, Allah yang menakdirkan. Kemana angin bertiup, Allah yang menakdirkan. Bagaimana udara panas atau dingin, Allah yang menentukan. Semua, tidak ada kebetulan, tidak ada. Hanya orang yang tidak beriman yang mengatakan di dunia ini ada kebetulan. Tidak ada kebetulan. Apa yang ada di sekitar kita. Ya. Di depan saya ada botol air. Tidak mungkin ada kebetulan begitu aja. Ada yang memproduksi. Baik botolnya ataupun airnya. Dan yang lain-lainnya. Apalagi alam semesta yang besar ini. Kebetulan tidak mungkin. Di banyak kejadian-kejadian itu yang memberi pelajaran yang harus kita ambil pelajaran. Yang menjadi bukti kebenaran sabda Nabi kita Muhammad SAW. Dan disinilah kewajiban umat Islam. Kewajiban ini harus dilaksanakan oleh seseorang berdasarkan ilmu. Bukan berdasarkan hawa nafsu. Orang melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar berdasarkan ilmu. Bahwa dia tahu akan kewajiban dan dia tahu bahwa apa yang dia saksikan itu sesuatu yang munkar, sesuatu yang zalim, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia melakukannya lillahi taala, karena mengharap ridha Allah. Bukan karena manusia, bukan karena ingin imbalan, bukan karena ingin jabatan, bukan karena ingin penghargaan, dan bukan, tidak sama sekali. Lillahi taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih baik perkataannya dibandingkan dengan orang-orang yang berseru kepada kebaikan dan dia beramal soleh dan dia berkata, innani minal muslimin, akulah termasuk orang-orang muslim. Dan umat ini, umat Nabi Muhammad SAW, diberi kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat yang terbaik karena beriman kepada Allah dan karena kalian melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Penjelasan-penjelasan yang memberi pencerahan dan pemahaman kepada kita pada hadis-hadis sebelumnya sudah sangat gamblang, sudah sangat jelas bagaimana kita ini hidup ibarat orang yang naik kapal. Kita tidak boleh hanya untuk kepentingan kita pribadi orang lain celaka. Yang diumpamakan orang naik kapal laut, dia berada di bawah, paling rendah di dek gitu, kalau tidak salah ya namanya. Kemudian dia perlu air, dia nggak mau naik ke atas, dia bolongin saja. Yang akhirnya apa terjadi? Tenggelamlah kapal tersebut. Siapa jadi korban? Semua yang ada di kapal. Gara-gara satu orang ingin kepentingannya, dia mendapatkan kepentingan tapi bermadarat untuk orang banyak. Begitulah yang namanya kemaksiatan, kemunkaran, kezaliman. Karena ada kepentingan-kepentingan sempit tapi mengorbankan orang banyak. Dan kezaliman itulah kegelapan. Ittaqudz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hindarilah kezaliman karena kezaliman itulah kegelapan. Kegelapan di dunia dan di akhirat. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan nasihat kepada kita untuk peduli sesama. Peduli sesama. Satu surah yang itu adalah merupakan mewakili bagian yang cukup besar daripada agama ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di kesempurnaan iman seseorang tidak cukup hanya dengan iman dan amal soleh. Orang beramal soleh sering sekali itu untuk kepentingan dia pribadi. Tapi kalau sudah masuk kepada iman yang betul-betul level tinggi, dia tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Peduli dengan yang lainnya. Makanya antara orang yang hidupnya hanya beribadah dengan orang alim, lebih tinggi orang alim. Orang alim, orang yang berilmu, dia kebaikannya bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Kalau orang yang hanya ibadah untuk dirinya saja, itu kebaikannya hanya untuk diri dia saja. Yang namanya amar ma'ruf dan nahi munkar adalah untuk kebaikan orang banyak. Memang berat. Berat, tidak mudah. Terutama bernahi munkar. Kalau mengajak kebaikan gampang. Ya. Ada yang ikut, ada yang tidak ikut. Kalau nahi munkar, di situ pasti ada berbenturan dengan kepentingan orang-orang tertentu atau pihak tertentu. Dan di situ diukur keimanan seseorang. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi
fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian ra'a munkaran, telah melihat satu kemunkaran. Kemunkaran itu bisa berupa kezaliman, bisa berupa kemaksiatan. Jadi sesuatu yang tidak diterima oleh agama, yang dilarang oleh agama, sesuatu yang munkar. Dan hati nurani manusia yang bersih pasti tidak menerima. Namanya kemunkaran. Jadi manusia itu masing-masing punya naluri. Kita akan berbuat sesuatu. Kita tanya hati kecil kita. Tanya hati kecil kita. Jangan tanya hawa nafsu. Tanya hati kecil kita. Boleh atau tidak? Sesuatu yang oleh hati nurani kita yang bersih tidak diinginkan, itulah satu kebenaran. Maka kita diperintahkan untuk selalu merawat hati kita. Merawat hati kita, menjaga hati kita supaya kita bisa melihat bukan hanya dengan mata kepala tapi dengan mata hati, basirah. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mereka orang-orang yang tidak beriman bukan buta mata kepalanya tapi buta mata hatinya sehingga tidak bisa melihat kebenaran itu benar. Mereka melihat kebenaran itu kebatilan dan mereka melihat kebatilan itu kebenaran. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma arinil haqqa haqqan warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batilan warzuqni ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami, kepadaku kebenaran dalam bentuk kebenaran, dia betul kebenaran, dan berilah aku anugerahmu sehingga aku mengikutinya. Dan perlihatkan kepada aku kebatilan, dia dalam bentuk kebatilan, dan berikan kepadaku dan anugerahkan kepada aku kekuatan untuk menghindarinya dan menjauhinya. Jadi tidak salah melihat. Tidak salah melihat. Maka dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menjanjikan bahwa orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan yang wajib, kemudian disusul dengan melaksanakan yang sunnah, maka Allah memberi kepadanya satu anugerah yang khusus. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku tunjukkan dan aku bimbing telinganya yang digunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Dan aku tunjukkan dan aku beri hidayah kepada matanya yang digunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan aku beri petunjuk kepada tangannya yang digunakan untuk bekerja dan untuk menggenggam. Wa rijlahu allati yamshi bihi. Dan aku tunjukkan kakinya yang digunakan untuk melangkah dan berjalan. Tunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah telah mencintai orang tersebut. Kenapa Allah mencintainya? Karena dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian dia sempurnakan kekurangannya dengan melaksanakan yang sunnah. Hari ini ramai di medsos. Dari apa yang tentang salah seorang kiai, tentang salah seorang guru.
guru tersebut ada seorang sekretarisnya Syekhul Azhar, orang Mesir, seorang guru. Dia setiap bermimpi bertemu dengan Rasulullah, kiai ini ada di belakang Rasulullah, duduk senyum. Kata sekretaris Syekhul Azhar tersebut, saya tidak tahu siapa orang ini. Dan kalau ada yang bertemu dengan orang tersebut, tolong cium keningnya sebagai amanat salam aku kepada dia. Kiai tersebut itu adalah Kiai Hasan Abdullah Sahab, pimpinan Gontor, sedang berdiri Syekhul Azhar. Hari ini mulai ramai itu. Saya dapat dari 2 orang. Dari anak saya dan dari Dr. Levi. Dari anak saya Dr. Sofwa dengan bahasa Indonesia tulisan UAS. Dari Dr. Levi itu bahasa Arabnya. Artinya apa? Inilah salah satu contoh orang yang dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya menceritakan ini karena kebaikan, dan UAS pun menulis itu karena memang mimpi kebaikan, dan bukan sembarang orang itu yang mengatakan itu. Jadi kita diperintahkan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang taqarrub dan mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan yang wajib disusul dengan yang sunnah, maka semua indranya itu berfungsi dan bekerja dengan petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu. Selalu minta petunjuk. Dia tidak pernah luput kita dari ayat Shiratal Mustaqim. Nggak pernah. Dan tidak sah sholat seseorang suratul Fatihah, walaupun itu tidak jenazah, tetap dan lisan hati kita dengan menerima. Kita ini paling tidak datang secara lahiriah adalah iman yang paling lemah, wadzalika ad'afu, dan itu adalah iman, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu apabila turun maka akan mengenai semua orang yang zalim karena kezaliman membiarkan. Dia, tapi dia tidak mau lakukan. Beda dengan orang yang tidak punya peluang. Ada orang punya akses untuk melakukan nahi munkar itu, untuk mencegah
Jadi apabila orang tersebut ya, daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala, itu karena dia mengakui ya, dia ya, melakukan pembenaran terhadap apa yang dilakukan oleh orang yang mana dengan orang yang memang tidak mampu, kemudian ada hukuman Allah, nanti masing-masing akan dibangkitkan sesuai dengan orang dibangkitkan berdasarkan niatnya. Pernah kira-kira 1 bulan yang lalu saya bertemu dengan salah seorang yang ketika terjadi tsunami di Palu, dia termasuk orang-orang yang ikut melakukan pertolongan kemanusiaan. Beliau menceritakan sangat-sangat luar biasa. Terlintas gambaran orang. Jadi bukan saja tsunami, permukaan tanah itu ditelan oleh tanah. Ditelan satu lingkungan ditelan oleh tanah. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya man fis samai fa sata'lamuna kaifa nadhir. Dalam surah Al-Mulk. Melakukan sesuatu yang di luar dugaan daripada yang mempunyai pengetahuan yang sangat terbatas. Orang yang sholat karena azannya dia. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah karena mereka kepada kebaikan. Jadi mereka itu muadzin. Bagaimana kami yang tidak azan? Kata Rasulullah, yang mendengarkan, yang dan selesai berdoa dengan doa kan pahala. Masya Allah ya. Ini salah satu keutamaan orang azan ya. Saya lanjutkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna nasa, apakah kalian memerintahkan manusia bil birri, untuk berbuat kebaikan. Kebaikan yang sifatnya ubudiyah, ibadah kepada Allah, atau yang sifatnya muamalah kepada sesama manusia. Kita punya hablum minallah dan hablum minannas. Inilah kesempurnaan Islam. Jadi Islam ini orang muslim yang baik, yang soleh itu dia yang ibadahnya baik, muamalahnya baik. Yang ibadahnya positif dan muamalahnya juga positif baik. Tidak ada kesenjangan.
Jadi akhlak itu adalah hasil daripada ibadah. Akhlak itu dari ibadah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini masih musim Maulid. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk apa? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Itu muncul dari apa? Karena apa? Ibadah. Karena orang sholat, akhirnya dia takut kepada Allah. Semuanya didasarkan ya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, boleh atau tidaknya. Maka innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saum begitu juga. Jadi orang bertakwa kepada Allah. Karena apa? Saum itu betul-betul melatih kejujuran. Seluruh amal Adam untuk dirinya kecuali saum, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku beri balasan yang tidak ada batasnya untuk orang saum. Kenapa? Karena orang saum itu tidak bisa melakukan riya, pencitraan nggak bisa. Oh saya ini puasa, nggak bisa. Dia saum atau tidak saum yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka merupakan ibadah tinggi. Zakat begitu juga. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambil harta dari mereka itu sebagai zakat. Dari zakat dari harta mereka. Khudh min amwalihim shadaqah. Itu sebagai sedekah. Tutahhiruhum. Zakat itu membersihkan orang yang memberinya. Membersihkan apa? Dari egois, dari kebakhilan, dari kekikiran, dan juga mentazkiyah, membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan hartanya. Karena harta itu ada kotorannya. Apa kotoran harta? Ada dari sumber-sumber yang tidak halal. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak termasuk orang yang menerima zakat. Karena apa? Karena yaitu yang namanya sedekah atau zakat itu ausakhul mal. Jadi kotoran-kotoran dari sisa-sisa dari yaitu harta, ya, rezeki. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Sementara kalian lupa dengan diri kalian. Yang kalian perintahkan orang lain untuk melakukan, kalian tidak kerjakan. Yang kalian larang orang lain melakukan, kalian kerjakan. Wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Sementara kalian membaca, mentilawah Alkitab apa? Yaitu Taurat dan Injil. Taurat dan Injil. Nah, ini berlaku juga untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang perbuatannya bertentangan dengan perkataannya atau sebaliknya, perkataannya bertentangan dengan perbuatannya, ditegur oleh Allah. Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak menggunakan akal kalian, akal sehat kalian? Akal sehat, menggunakan akal sehat. Akal ada yang tidak sehat, ada yang sehat. Nah, kita berusaha akal kita itu supaya selalu akal sehat. Gunakan akal sehat. Akal itu sehat manakala hati manusia itu bersih. Akal menjadi tidak sehat, kotor, ya, kalau hati tidak bersih. Ya. Afala ta'qilun. Ini ayat yang pertama dari 3 ayat dalam bab ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Dalam kesempatan ini saya cukupkan sekian.
Mudah-mudahan yang disampaikan dalam majelis ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yang kita amalkan dan kita sebarkan insyaallah. Amin. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa 'ainin la tadma' wa du'ain la yustajabu lah. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudiuka nufusana wa dinana wa ahalina wa dhurriyyatina wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa 'iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin 'anid wa dhi'ainin wa dhibaghin wa min syarri kulli dhi syarr innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna wa iyyahum bil 'afiyati was salama wa aqina wa iyyahum bit taqwa wal istiqamah wa idna wa iyyahum min mujibatin nadamah fil hali wal ma'al ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma la tufarriq jam'ana hadza illa bi dhanbin maghfur wa 'amalin shalihin mabrur wa sa'yin mashkur wa tijaratin lan tabur wa khir lana fi jami'il umur ya azizu ya ghafur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran daiman abadan la yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.